Judul: Polisi Lalu Lintas di Banyuwangi jadi sasaran santet. Kisah seorang polisi yang tiba-tiba perutnya membuncit layaknya wanita yang sedang hamil tua, bahkan lebih besar. Akhirnya keluarga memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit. Namun dokter menyatakan tidak ada gejala-gejala dari penyakit tertentu. Setelah dibawa ke orang pintar, baru diketahui jika itu adalah kiriman santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu. Sebelum kisah ini dibacakan, kami ingatkan kembali bahwa kami tidak memaksa kalian untuk percaya kisah ini. Tapi kami akan sangat senang jika kalian ikut berpendapat dan menulis hikmah di balik kisah ini di kolom komentar, agar kita semua dapat saling belajar untuk lebih baik lagi. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe. Bagi yang mensubscribe channel ini, saya doakan rizkinya lancar, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala macam bala, dan dijauhkan dari segala macam godaan jin dan setan. Selamat mendengarkan. Ambil hikmahnya, nikmati horornya. Mentari pagi perlahan menembus celah dedaunan, menyinari jalanan utama di jantung kota Banyuwangi. Deru kendaraan bersaut-sautan, membentuk irama sibuk khas pagi hari. Pedagang kaki lima mulai menggelar dagangannya di trotoar. Pelajar berjaket alma mater bergegas ke kampus dan para pekerja dengan raut wajah serius memacu kendaraan mereka ke tempat kerja. Di simpang 3 Jalan Ahmad Yani, 3 polisi lalu lintas berdiri sigap di bawah tenda kecil bertuliskan Operasi Tertib Lalu Lintas. Agung, berpangkat Aibtu, berdiri tegap sambil memantau aliran kendaraan. Di sebelahnya, Bribka Dika sibuk mengecek surat-surat para pengendara yang diberhentikan. Target hari ini helm dan kelengkapan surat, ya, ujar Agung pada Dika. Matanya terus mengamati lalu lalang sepeda motor. Biasanya yang buru-buru pasti banyak yang lupa bawa surat tanda nomor kendaraan. Dika hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Operasi seperti ini memang sudah menjadi rutinitas harian. Meski kadang mendapat cibiran, mereka tahu bahwa yang mereka lakukan adalah untuk keselamatan. Tak lama kemudian, sebuah motor bebek melaju agak cepat dari arah utara. Penumpangnya seorang pria berusia paruh baya, wajahnya tampak tegang. Ia tak mengenakan helm. "Pak, silakan menepi dulu," sapa Agung sambil mengangkat tangan. Pengendara itu mengerem mendadak, lalu menepi dengan gelagat tak sabar. "Ada apa ini, Pak? Saya buru-buru," katanya lantang. "Bapak tidak memakai helm. Bisa saya lihat surat-surat kendaraannya?" tanya Dika dengan tenang. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Kartono, menggerutu sambil mengeluarkan dompet. Ia tampak gusar, berkeringat, dan terus melihat jam tangannya. "Ini surat tanda nomor kendaraannya. Tapi saya tidak pakai helm karena lupa, Pak. Saya sedang terburu-buru. Ibu saya di rumah sakit. Saya harus ke sana sekarang." "Kami mengerti, Pak. Tapi tetap harus ditertibkan. Ini demi keselamatan Bapak juga," ujar Agung dengan nada sabar. Kartono mendengus, menatap tajam Agung dan Dika. "Keselamatan, yang ada kalian malah buang-buang waktu saya.
Kalau terjadi sesuatu di rumah sakit karena saya telat, kalian bisa tanggung jawab?" Perdebatan pun berlangsung. Suara Kartono mulai meninggi, menarik perhatian pengendara lain yang berhenti di lampu merah. Beberapa bahkan mulai merekam dengan ponsel mereka. Agung tetap tenang, mencoba meredakan emosi pria itu, sementara Dika berdiri sedikit mundur, memperhatikan situasi dengan siaga. Di tengah perdebatan itu, tak ada yang menyangka bahwa peristiwa kecil pagi itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah rahasia yang tersembunyi di balik amarah seorang pria parubaya yang tampaknya hanya ingin menjenguk orang tuanya. Namun, apakah benar hanya itu tujuannya? Setelah debat yang panjang dan wajah memerah karena amarah, Kartono akhirnya diizinkan melanjutkan perjalanan. Dengan motor yang melaju kencang, menembus kemacetan pagi, pikirannya berkecamuk antara rasa bersalah karena emosi yang meledak dan kekhawatiran akan kondisi ibunya. Tangannya menggenggam erat setang motor, dan sesekali ia mengusap matanya yang basah. Rumah sakit umum Banyuwangi sudah tampak di ujung jalan. Ia segera memarkirkan motor sembarangan dan berlari masuk melalui lorong gawat darurat. "Bu Kartini, ruang rawat 207 di lantai 2, kata perawat yang ia hampiri. Tanpa membuang waktu, Kartono menaiki tangga 22. Nafasnya terengah, dadanya berdebar bukan karena lelah, tapi karena firasat yang menekan. Di depan kamar 207, ia membuka pintu dengan tangan gemetar. Ibunya terbaring diam. Napas alat bantu masih menyala, tapi sepi. Sang adik perempuan, Ningsih, berdiri di pojok ruangan, matanya sembab. Begitu melihat Kartono masuk, ia langsung menunduk. "Ton," suaranya lirih. "Ibu sudah nggak ada." Dunia Kartono runtuh seketik. Ia melangkah pelan, mendekati ranjang, memandangi wajah ibunya yang pucat tapi tenang, seolah sedang tidur. Tangannya ingin menggenggam tangan tua itu, tapi jari-jarinya malah gemetar. "Ibu nanyain kamu terus," lanjut Ningsih. "Tadi, sebelum napas terakhirnya, ibu sempat bilang, 'Tunggu Kartono dulu.'" Lidah Kartono keluh. Ia hanya bisa menunduk dan menangis di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya yang mulai dingin. Ia terlambat. Hanya beberapa menit. Beberapa menit yang ia habiskan untuk berdebat di jalan. Dalam tangis yang membanjiri pipinya, terselip sesal yang dalam. Karena helm yang tertinggal, ia kehilangan satu pelukan terakhir. Sorotan lampu-lampu terang menghiasi aula hotel Banyuwangi malam itu. Musik dangdut menggema dari speaker besar, berpadu dengan tawa dan tepuk tangan. Para anggota satuan lalu lintas duduk di kursi sambil memegang gelas berisi soda dan makanan ringan. Di tengah keramaian, Agung berdiri gagah dengan seragam baru, lengkap dengan pangkat yang kini bertambah satu garis. Wajahnya berseri-seri, sesekali menyalami rekan-rekannya yang memberi ucapan selamat. "Selamat Pak Ku Agung," ujar salah satu rekannya sambil menepuk pundaknya. "Pangkat naik, tugas baru dan penempatan ke pusat. Keren." Agung tersenyum lebar. "Terima kasih. Semua ini bukan karena saya sendiri. Ini berkat kerja tim juga." Sang atasan, seorang kompol dengan perut buncit dan suara berat, menaiki panggung kecil lalu mengambil mikrofon. "Rekan-rekan sekalian,
Malam ini kita rayakan keberhasilan salah satu anggota terbaik kita, Aibtu Agung, yang kini resmi menjadi Ibda Agung. Tepuk tangan membahana. Beliau disiplin, tegas, dan tidak segan menindak siapapun di jalan demi ketertiban. Sosok teladan, tawa dan sorakan mengiringi pidato itu. Tapi di antara sorakan itu, beberapa anggota muda saling berbisik pelan. Mereka tahu, sebagian besar masyarakat mulai muak dengan operasi pagi yang kerap jadi ajang pungli. Tapi malam ini bukan waktunya membahas itu. Malam ini Agung sedang bersinar. Sementara itu, di sisi lain kota, suasana justru begitu kontras. Langit mendung menaungi area pemakaman umum di pinggir desa. Aroma tanah basah masih terasa kuat. Lilin kecil menyala redup di pinggir makam bertuliskan nama, Kartini binti Sastrodirjo. Kartono duduk sendiri di samping pusara itu. Jaketnya lusuh, matanya sembab. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap nisan kayu yang baru dibareng. Di tangannya, sebuket bunga melati sudah mulai layu. Pikirannya terus dipenuhi satu kenangan. Suara peluit, wajah polisi itu, debat yang tak perlu, waktu yang terbuang. Maaf Bu, Kartono telat, bisiknya lirih. Gara-gara mereka, dadanya sesak. Ia bukan hanya menyesal, ia marah. Marah karena merasa dipermainkan oleh sistem. Marah karena di mata hukum, dirinya hanya warga biasa. Dan di malam itu, di atas makam sang ibu, lahirlah sebuah niat yang perlahan tumbuh dalam pikirannya. Ia ingin membalas. Tapi bagaimana caranya? Kartono bukan siapa-siapa. Hanya pria parubaya, pekerja bengkel kecil, yang bahkan tak pernah dilirik oleh siapapun. Namun malam itu, langit yang pekat dan gemuruh petir dari kejauhan seolah ikut menyimpan amarah yang sama. Pagi hari datang tanpa firasat. Sisa kebahagiaan malam pesta masih terasa di rumah Agung, yang kini resmi bergelar Ibda. Di ruang tengah, istrinya tengah menyiapkan sarapan, sementara anaknya masih tertidur lelap di kamar belakang. Namun tiba-tiba terdengar suara berat dari kamar tidur. Suara Agung. Sakit. Teriaknya disusul suara benda jatuh. Sang istri segera berlari masuk. Di hadapannya, Agung terbaring di lantai, menggeliat menahan rasa sakit luar biasa. Perutnya membuncit, tidak wajar, seperti wanita hamil tua, bahkan lebih besar. Urat-urat di lehernya tegang, wajahnya pucat pasi dan berkeringat dingin. Ya Allah, Mas, ini kenapa? Teriak sang istri panik. Keluarga segera membawa Agung ke rumah sakit. Beberapa perawat terlihat syok saat melihat kondisi tubuh Agung yang terus membesar. Ia harus digotong dengan tanduk khusus. Di ruang IGD, dokter dan tim medis langsung melakukan pemeriksaan. Namun hasilnya nihil. Tidak ada pembengkakan organ, ujar dokter jaga dengan nada kebingungan. Tidak ada cairan abnormal, tidak ada tumor, bahkan hasil CT scan-nya bersih. Ini, kami tidak bisa menjelaskan kondisi ini secara medis. Kabar itu membuat keluarga Agung semakin panik. Sang istri hampir pingsan, sementara Agung hanya meringis menahan nyeri. Tubuhnya terus membesar tiap jam. Kini ia tak bisa bergerak sama sekali.
Tangannya mengepal, matanya kadang melotot seperti orang kerasukan. Di hari yang sama, salah satu kerabat menyarankan hal yang tak terpikirkan sebelumnya. "Ini bukan penyakit biasa," katanya pelan. "Coba kita bawa ke orang pintar saja." Sore itu, mereka datang ke sebuah rumah tua di pinggiran desa, milik seorang dukun sepuh bernama Mbah Rekso. Lelaki renta dengan mata cekung dan rambut putih panjang. Rumahnya dikelilingi pohon randu dan dupa menyala di tiap sudut ruangan. Begitu melihat Agung digotong masuk, Mbah Rekso langsung terdiam lama. Matanya tak lepas dari perut Agung yang terus bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. "Panjenengan telat," gumam Mbah Rekso lirih. "Ini bukan sakit biasa, ini kiriman." Semua yang hadir terdiam. "Ini santet isi," lanjutnya. "Perutnya diisi, bukan cuma benda. Mungkin ada ruh, dendam, atau rasa sakit seseorang yang dikirim ke tubuhnya. Pelakunya menyimpan amarah luar biasa." Agung membuka matanya perlahan, suaranya gemetar. "Siapa yang ngelakuin ini ke aku, Mbah?" Mbah Rekso tidak langsung menjawab. Ia membakar dupa, lalu mulai membaca mantra pelan. Dalam hening, terdengar suara pelan dari perut Agung, seperti tangisan dan suara gemeretak tulang kecil. Sang istri menjerit. Ruangan itu mendadak dingin, dan di antara asap dupa yang membumbung tinggi, Mbah Rekso berkata pelan, "Yang ngirim ini orang yang hatinya hancur. Terlambat satu pelukan, satu kesempatan terakhir. Dan kau, Agung, telah merebutnya." Hari-hari berlalu dengan siksaan yang tak kunjung reda. Agung tetap terbaring, perutnya terus membuncit tak wajar. Guratan hitam menjalar di kulitnya, seperti akar-akar jahat dari dalam tanah. Mbah Rekso tak tinggal diam. Ritual demi ritual dilaksanakan, dari pembakaran dupa, puasa weton, hingga pemanggilan roh penjaga. Namun setiap upaya penyembuhan selalu ada perlawanan gaib. Malam-malam penuh teror, suara jeritan tanpa wujud, benda-benda bergetar, dan tubuh Agung kejang-kejang. Hingga suatu malam, pertarungan besar tak terelakkan. Di ruang utama, Mbah Rekso membentuk lingkaran dari garam, tanah kuburan, dan minyak samin. Ia duduk bersila, menggenggam keris pusaka dan mulai melafalkan doa-doa kuno. Tiba-tiba angin menderu, api lilin mendadak padam, dinding bergetar. Agung menggeliat keras, dan dari mulutnya keluar suara asing. Dia layak, dia mengambil semua. Terlambat satu pelukan, satu kesempatan, semua direnggut dia. Tubuh Mbah Rekso tersentak, tapi ia bertahan. Ia menancapkan keris ke tanah, lalu berseru, "Yang kau tanam dari sakit, akan kutarik kembali dengan terang." Asap tebal menyelimuti ruangan. Dari dalam asap itu, suara-suara menyeruak. Tangis perempuan, tawa penuh dendam, lalu bisikan yang membuat bulu kuduk merinding. "Bukan dia, bukan Kartono." Dan ketika semua menjadi hening, Mbah Rekso membuka matanya perlahan. Tubuhnya lemah, tapi matanya kini tajam. Ia mengambil kertas bekas mantra, menulis dengan darah ayam cemani. "Dika." Semua yang hadir membeku.
Dika, rekan satu tim Agung, orang yang tiap pagi berdiri bersamanya di pinggir jalan, meniup peluit, menghentikan kendaraan. Dialah pelakunya, Itetai, kata Mbak Rekso lirih. Dialah yang menyimpan dendam, tapi bukan karena kehilangan ibu. Dendamnya karena merasa dikhianati oleh sistem. Agung memicingkan mata, masih menahan sakit. Dika, kenapa? Mbak Rekso menatapnya dengan tajam. Karena kau naik pangkat lewat cara yang bukan seharusnya. Karena kau bersinar di atas pungli, sedangkan dia bekerja bersih tapi tak pernah dilirik. Dika melihatmu sebagai simbol ketidakadilan. Air mata Agung menetes, bukan hanya karena rasa sakit di perutnya, tapi juga karena rasa malu. Yang kemarin bicara lewat tubuhmu bukan roh kiriman Dika, lanjut Mbah Rekso. Itu suara dendam kolektif, suara dari hati yang remuk, yang kau lewati tanpa sadar. Mbah Rekso berhasil mengusir kiriman itu. Pertarungan dimenangkan, namun ia menggeleng lemah saat ditanya soal kesembuhan. Tubuhmu mungkin selamat, tapi perutmu itu tak bisa kembali, karena bukan cuma tubuhmu yang diserang, tapi juga harga dirimu. Dan itu tak bisa disembuhkan dengan mantra. Bagaimana pendapatmu tentang kisah ini? Silakan tulis pendapatmu dan hikmah di balik kisah ini pada kolom komentar. Dan dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe, agar kami lebih semangat lagi untuk membagi kisah-kisah horor lainnya. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah lain yang lebih mencekam.